Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat jawab salamnya? Udah sarapan belum? Udah, Bu. Ya, udah Bu. Kok kurang semangat? Ibu ulangi ya. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Semangat, Bu. Nah, itu harus semangat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, siapa yang mau bikin doa hari ini? Ayo, tunjuk tangan. Herna Ferry, laki-laki satu harus bisa mimpin doa. Ayo, ini nggak muncul. Oke, Erna silakan pimpin doa untuk hari ini, Nak. Makasih Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Mengucap salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah Sehat. Bu, sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Tapi sekarang hari hujan, Bu. Kenapa? Iya, Bu. Hujan ya? Ya. Nah, karena juga situasi kita masih belum kondusif, kita baru pembelajaran tatap mukanya baru berlangsung beberapa hari ya, tapi tetap dengan menjaga prokes. Nah, sebelum kita mulai, kita ini dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, silakan. Tanah airku, Oke, terima kasih. Dengan semangat nasionalisme, anak-anak ibu harus tetap semangat hari ini belajar ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti yang sudah biasa kita lakukan, kita tepuk PPK dulu. Ayo, kita mulai. Siapa yang mau pimpin tepuk PPK-nya? Tepuk PPK. Erna, ayo, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. Ayo, semangat lagi. Salam PPK. salam Karakter menyenangkan, luar biasa. Hebat. Oke, nah kita ibu mau tampilkan dulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Pelajaran kita sebelumnya adalah tentang apa? Ayo, tentang peta Konsep. pikiran. Nah, ini ada yang bisa tahu nggak tugas dan fungsi kepala desa? Dia memimpin desa, Bu. Memimpin desa. Nah, siapa lagi? Ayo. Mengatur pemerintahan di desa. Mengatur pemerintahan di desa. Ayo, apalagi anak-anak ibu. Nah, siapa yang tinggal di desa? Ayo, siapa yang tinggalnya di desa? Herna di kota, Bu. Saya Bu. Di kota. Di desa, Kalau di desa itu dipimpin oleh seorang apa? Kepala desa Bu. Iya, kepala desa pinter. Nah, kepala desa itu dia di bawah naungan siapa? Camat Bu. Camat. Ah, di bawah naungan siapa? Bupati, Bupati bawah naungan siapa? gubernur, Wali kota. Nah, wali kota di bawah naungan siapa? Gubernur. Iya, gubernur. Nah, gubernur di bawah naungan siapa? presiden. Iya, Presiden. Siapa yang tahu presiden kita Presiden, sekarang? Bu. Tunjuk tangan.
Bapak Jokowi, Bu. Bapak Jokowi, Bu. Insinyur Haji Jokowi Dodo. Iya, pinter anak ibu semua. Nah, kita harus tahu bahwa negara kita Indonesia dipimpin oleh seorang kepala negara namanya presiden. Nah, presiden itu menaungi gubernur, gubernur menaungi wali kota, sampai terakhir itu adalah kepala desa. Nah, di sini tugas dan fungsi kepala desa itu adalah urusan pemerintahan. Nah, ini menyelesaikan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, urusan pemerintah, pengaturan. Nah, ini bisa Ananda baca semua. Ada yang bertanya? Iya, Bu. Ya, silakan Desi. Kalau di tempat saya bukan kepala desa, Bu, wali nagari namanya, Bu. Wali nagari. Oh iya, nah sekarang itu udah pemekaran ya. Namanya sudah bukan kepala desa lagi, kepala nagari. Nah, kepala nagari itu nanti dia menaungi itu apa namanya itu? Jorong ya? Beberapa ya, Bu. Jorong. Nah, ya. Nanti kepala desa dulu itu namanya kepala desa. Sekarang sudah diganti menjadi wali nagari. Wali nagari itu nanti akan menaungi jorong-jorong yang ada di desa tersebut ya. Iya, pinter Desi. Nah, itu biasanya yang tinggal di daerah pedesaan ya akan paham. Tapi kalau yang tinggal di perkotaan itu biasanya kota itu terdiri dari kecamatan-kecamatan saja. Nah, nanti yang dipimpin oleh camat. Nah, oke, baik. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah bacaan. Nah, ini Ibu silakan dibaca secara bergantian. Nah, anak Ibu yang lain menyimak karena nanti akan mendapat giliran. Nah, kita harus belajar menyimak ya temannya yang membaca. Silakan siapa yang mau duluan membaca paragraf pertama? Saya, Bu. Silakan Erna. Pentingnya budaya Tegur Sapa. Senangnya tinggal di kampung Serehwangi, kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga kampung Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Oke, berhenti sampai di sana. Silakan dilanjutkan, Vivi. Nah, sekarang Ibu mau memberikan tugas membagi di dalam Ananda semua ke dalam beberapa kelompok, ya. Ibu mau bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, kelompok pertama Siti, Nurhayati, Vivi. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 2 ada Gamelni, Hernawati, Yuni. Dan kelompok ketiga ada Desi, Sulastri, Septi. Nah, ini di LKPD 1-nya. Dari bacaan yang sudah kita baca tadi, itu Ananda bisa berdiskusi di dalam kelompoknya. Nah, di sini ayo kita berdiskusi. Berdasarkan cerita, tuliskan hal yang baik yang dicontoh dari Pak Tulus. Nah, di dalam cerita yang kita baca tadi, Ananda bisa menemukan semua yang Ibu kasih di sini ya. Semuanya sudah ada. Nah, nanti hasilnya ini Ananda masukkan ke dalam peta konsep. Nah, silakan Ananda berdiskusi dulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, juga nanti Ananda bisa mengaitkannya dengan sila ketiga Pancasila. Ayo, siapa yang bisa membacakan sila ketiga Pancasila apa? Ayo. Saya, Bu. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan apa? Pohon beringin, Bu. Iya, dengan pohon beringin. Nah, pengamalan Pancasila sila ketiga itu sangat banyak sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk mengerjakan LKPD tema 1. Ibu tunggu, silakan bekerja. Ada yang mau presentasi dulu? Yang pertama menemukan unsur intrinsiknya, ya. Unsur intrinsik itu apa aja? Siapa yang tahu apa unsur-unsur intrinsik dalam cerita itu apa saja? Tema, Bu. Tema, iya pinter, ada tema. Yang kedua ada apa? tokoh, Bu.
Tokoh, iya pintar sekali. Nah, tokoh Latar, itu, tunggu, tokoh itu ada 3. Pembagian tokoh ada 3. Siapa yang tahu? 1 tokoh apa? Tokoh utama, Bu. Tokoh Protagonis. protagonis. Nah, protagonis itu adalah tokoh yang berwatak Baik. baik. Ya, pintar. Nah, ada lagi yang kedua tokoh antagonis. Nah, antagonis itu yang berwatak Jahat, Bu. jahat, pintar. Nah, tirtagonis, ayo yang berwatak apa? Lengkap, Bu. Figuran atau pelengkap. Iya, pintar sekali, Nur. Ya. Nah, jadi tokoh itu ada 3, ada protagonis, ada antagonis, dan tirtagonis. Nah, ayo lagi, apalagi unsur intrinsiknya yang berikutnya yang ditemukan tadi dalam cerita? Ada latar. Kemudian ada alur. Iya, Bu. Nah, kemudian ada gaya bahasa, ada amanat. Nah, sesuai dengan yang Ananda tadi buat, itu dimasukkan ke dalam peta pikiran. Nah, sini kita lihat peta pikirannya seperti apa yang sudah dibuat. Nah, ini untuk unsur-unsur intrinsik ceritanya ya. Yang tadi sudah Ananda sebutkan. Nah, di sini ada pembagiannya. Nah, sekarang siapa dulu yang mau membacakan hasil presentasinya ini dari kelompok 1? Silakan bacakan ke depan. Kelompok 1 tadi siapa? Saya, Bu. Silakan dibacakan hasilnya. Unsur-unsur intrinsik dalam cerita, pentingnya budaya tegur sapa. Ya. Judulnya pentingnya tegur sapa. Tokohnya di sana ada Nenek Ija, Pak Tulus. Ya. Pesan moralnya kita harus saling membantu dalam kesulitan. Ya. Sifat tokohnya Nenek Ija mandiri, Pak Tulus suka menolong. Tempatnya Kampung Serehwangi. Ya. Akhir ceritanya tegur sapa membangun kepedulian. Awalnya enggak nampak, Bu, presentasi saya tadi, Bu, di awalnya itu. Oh iya, awal cerita ya. Iya. Ya, oke. Sudah sangat bagus. Balikan dulu apresiasi untuk kelompok 1. Iya, itu hasil diskusi tadi dari kelompok 1 ya. Nah, sekarang kelompok 2 menampilkan apa saja kaitannya dengan pengamalan Pancasila sila ketiga yang sudah didiskusikan tadi. Ayo, yang didapat dari cerita yang dibaca, pengamalan Pancasila sila ketiganya. Ayo, siapa yang mau? Kelompok 2 apa kelompok 3 lagi? Saya, Bu. Kelompok Iya, 2. Erna, silakan. Apa yang bisa diambil dari bacaan tersebut? Dari cerita tersebut, pengalaman sila ketiga Pancasila yaitu Pak Tulus yang suka menolong, Bu. Iya, pinter. Terus? Kemudian mereka hidup saling rukun, Bu. Saling rukun. Nah, Erna, Ibu tanya lagi, kalau saling menolong itu sila kemana? Sila ketiga, sila kedua, sila pertama? Pengamalannya? Sila kedua, Bu. Iya. Kemanusiaan. Nah, kalau untuk saling menolong itu adalah pengamalan Pancasila sila kedua. Nah, sila ketiganya apa? Bahwa di sana tidak membedakan suku, agama, ras. Jadi semuanya sama ya. Kemudian Ya, Bu. cinta tanah air. Nah, cinta tanah air. Kemudian membantu Mak Ijah yang tulus, sila ketiga. Kemudian selalu memperhatikan warganya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, iya. Kemudian di dalam kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, siapa yang tahu apa saja pengamalan dalam Pancasila itu sila ketiga, anak ibu semua, untuk kehidupan kita sehari-hari? Banyak sekali contohnya. Sudah semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, Bu. Udah, Bu. Nah, Udah, Bu. baik. Nah, kita dapat simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa di dalam suatu cerita ada unsur intrinsik. Yang mana unsur intrinsik ini mereka saling keterkaitan. Kemudian pengamalan sila ketiga Pancasila itu harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.